Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah saudara, sebagai orang percaya, apa yang Allah berikan kepada kita? Saudara, ketika kita membaca Alkitab, maka Allah memberikan dirinya sendiri kepada kita. Saudara, tidak ada pemberian yang lebih tinggi daripada itu. Namun Allah berikan itu di dalam Kristus bagi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar mencintai Dia dengan segenap diri dan hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, berapa banyakkah orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami apa yang Allah berikan kepada kita orang percaya di dalam Kristus? Saudara, pada umumnya keyakinan di dunia ini mempercayai apa yang diberikan itu adalah hukum-hukum ritual yang harus dikerjakan. Dan hukum-hukum moral yang harus ditaati. Supaya manusia itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi. Antara lain misalnya mendapatkan surga dengan hukum-hukum itu. Atau mendapatkan hal-hal yang lebih tinggi di dalam kehidupan insani ini. Saudara, apakah yang Allah berikan kepada kita orang percaya di dalam Kristus? Saudara, berapa banyak orang Kristen dan orang di dunia berpikir kekristenan sama saja dengan semua yang lain. Yaitu memberikan hukum-hukum ritual, hukum-hukum moral yang harus dipenuhi. Saudara, apakah benar demikian? Saudara, jikalau orang Kristen berpikir seperti itu, tidak heran saudara, betapa mudah orang Kristen itu beralih dari kekristenan. Meskipun saudara, hal ini hanya salah satu alasan mengapa ada orang Kristen beralih dari kekristenan. Masih banyak alasan yang lain yang membuat orang Kristen tidak lagi memberikan kekuatan untuk tetap mengikut Kristus. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dia lihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan ketika Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang unik dan satu-satunya yang dapat disampaikan oleh seorang manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara, karena Yesus Kristus, Dia adalah Allah itu sendiri. Saudara, jikalau Yesus Kristus, Dia bukan Allah dan hanya manusia dan hanya seorang nabi, saudara, Dia tidak dapat berkata demikian karena tidak ada seorang nabi yang memiliki kemampuan berkata, jikalau kamu tinggal dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Saudara, karena nabi hanya manusia biasa.
Tetapi Kristus dengan kalimat seperti ini, dia sendiri memberitahukan siapakah dia. Saudara, itulah yang disampaikan di dalam surat Yohanes yang kita baca ini. Saudara, kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini? Yang pertama, orang percaya kepada Yesus Kristus itu tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Karena Roh Kudus diberikan oleh Allah tinggal di dalam hati orang-orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam rohnya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Saudara, apa yang Allah berikan kepada kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus? Saudara, yang Allah berikan adalah dirinya sendiri. Saudara, Allah memberikan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, yang menciptakan segala sesuatu, dan dia tidak pernah diciptakan karena dia selalu ada, karena dia adalah Allah itu. Saudara, Allah memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita. Saudara, ketika kita percaya, Allah memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita berada di dalam Kristus, maka Alkitab berkata kita berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Saudara, apakah yang lebih besar dari Allah memberikan dirinya sendiri? Saudara, tidak ada. Saudara, Allah di dalam Kristus bukan semata-mata memberikan hukum-hukum moral kepada kita yang harus kita kerjakan. Apatah lagi hukum-hukum ritual. Tetapi saudara, Allah yang Maha Kasih itu, dia memberikan dirinya kepada kita. Saudara, apakah hal ini ada di dalam dunia ini yang disetarakan dengan hal ini? Saudara, tidak ada. Saudara, tidak ada satupun yang disetarakan dengan hal ini. Hanya di dalam Kristus, saudara, kita menerima pemberian yang tertinggi, termulia, teragung, terkudus. Karena Allah memberikan dirinya sendiri. Disitulah saudara, mengapa di dalam Kristus keselamatan itu pasti. Karena Allah bukan sekedar memberikan hukum-hukumnya, tetapi Allah memberikan dirinya tinggal di dalam diri orang percaya. Oleh karena itu saudara, mari kita bersyukur akan kasih karunia yang begitu besar. Dan juga saudara, mari kita membuka hati selalu kepada dia. Karena dia mengasihi saudara dan mengasihi saya. Yang kedua, orang percaya mengalami kasih Allah yang melampaui penghakiman. Dan kita yang berada di dalam kasih Allah, di dalam Kristus itu, tidak lagi hidup dalam ketakutan akan murka Allah. Saudara, firman Allah berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, ini adalah kabar baik bagi kita. Saudara, siapakah manusia yang tidak takut akan penghakiman Allah? Saudara, penghakiman itu sangat mengerikan. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kasih Allah itu melampaui penghakiman Allah. Yaitu kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, karena Kristus sudah menanggung seluruh dosa kita, maka saudara, kita orang percaya tidak lagi berada di bawah murka Allah. Sehingga saudara, sebagai orang percaya, kita tidak ada lagi ketakutan akan penghakiman murka Allah itu. Namun kita menjadi orang-orang
yang penuh pengharapan, penuh sukacita ketika harus berjumpa muka dengan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran Alkitab berkata, lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Saudara, disitulah saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang selalu menantikan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Karena kita sudah mengalami kasih Allah. Dan saudara, kasih itulah saudara-saudara yang membuat kita lepas dari murka Allah. Bukan karena perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tidak dapat menutupi dosa kita, bukan. Bukan karena ritual-ritual kita. Karena ritual-ritual kita akan penuh dengan cacat celah. Karena yang melakukannya adalah kita orang berdosa, bukan. Bukan karena kita sanggup melakukan hukum-hukum moral. Karena seberapapun sempurnanya kita melakukannya. Saudara, kita harus jujur. Mungkin secara lahiriah kelihatannya kita begitu saleh. Tetapi saudara, hati nurani kita tidak dapat menipu kita. Dalam batin kita begitu banyak kotoran-kotoran dosa yang mendorong kita untuk kita berbuat baik. Sehingga kebaikan kita itu seperti kain kotor di mata Tuhan. Saudara, hanya kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang membuat kita lepas daripada penghakiman murka Allah. Di situ saudara, kita tidak lagi takut dibawa bayang-bayang penghakiman Tuhan. Tapi kita dengan kerinduan, dengan sukacita, hendak berjumpa muka dengan Tuhan kita dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Ketika kami membaca firman-Mu, kami mengerti bahwa kasih Allah itu melampaui penghakiman-Mu. Karena Engkau sudah menanggung dengan keadilan-Mu di atas diri Kristus untuk segala dosa-dosa kami. Sehingga Kristus menjadi pendamaian bagi kami. Sehingga Tuhan tidak lagi murka kepada kami. Karena kami Tuhan angkat di dalam Kristus sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami boleh menyadari betapa ajaibnya kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan diri-Mu sendiri bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.